Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali meskipun hanya lewat maya. Bagaimana kabar kakak-kakak semua? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah sehat ya Kak ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Ya. semoga yang sedang sakit cepat diberikan kesembuhan, atau saudara-saudara kita yang lagi sakit cepat diberi kesembuhan, karena ya musimnya ini musim apa ya, musim pancaroba. Kalau siang panas, kadang malam dingin. Oke, mohon izin untuk share screen materi pada malam hari ini. Oke, untuk materi pada malam hari ini, apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Sudah ya. Sudah, Kak. Oke. Untuk materi pada malam hari ini yaitu modul 1.6, pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Oke. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Berikutnya kesepakatan bersama seperti biasa. Kalaupun tidak berhalangan bisa menyalakan kamera ya. Terus kalau ada yang bertanya silakan angkat tangannya, raise hand, atau bisa tulis di kolom chat. Pada sesi kali ini tujuannya yaitu yang pertama capaian umum modul, guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum Merdeka. Yang berikutnya, capaian khusus pada modul ini, guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Oke. Kakak semua, tujuan dari sesi kali ini adalah peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Nah, kita mengulas sedikit tentang backward design. Backward design. Mungkin kakak di sini pernah mendengar bahwasanya backward design. Mungkin ada yang bisa menjelaskan sedikit apa itu tentang backward design. Mungkin ada yang bisa memberi masukan tentang backward design. Oke, mungkin bisa mengangkat tangannya atau menulis di chat room. Ada? Dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, atau sering didengar yaitu PJOK, perencanaan yang baik menjadi kunci untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang efektif, bermakna, dan menyenangkan bagi peserta didik. Melalui strategi perencanaan yang tepat, kita sebagai guru olahraga, sebagai guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, dapat mengembangkan pembelajaran yang terpadu, diferensiasi. Diferensiasi di modul yang lalu, kita sudah membahas diferensiasi, dan dapat
tercapai dalam pembelajaran. Dalam materi kali ini kita akan menjelajahi berbagai pendekatan dengan langkah-langkah perencanaan yang dapat diterapkan dalam PJOK. Kakak semua, kita akan membahas bagaimana memadukan aspek jasmani, kognitif, sosial, dan emosional dalam pembelajaran, serta pentingnya kolaborasi dengan guru mata pelajaran lain. Mungkin kakak-kakak semua sudah pernah berkolaborasi, ngobrol, sharing bareng dengan guru-guru mata pelajaran lain ya, bagaimana tentang pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Seperti halnya pengembangan kurikulum yang dibahas pada modul 1.5 kemarin ya, pengembangan kurikulum PJOK. Perencanaan pembelajaran juga melibatkan backward design. Nah ini, backward design. Backward design mungkin nggak asing lagi bagi kakak semua. Backward design yaitu perencanaan yang dimulai dari ujung yang akan dicapai. Nah, jadi pembelajarannya yaitu dari ujung terlebih dahulu dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulainya. Jadi kita akan membahas tentang backward design. Jadi pembahasan kita yaitu dari ujungnya dulu, nanti akan mundur ke belakang. Oke. Agenda kita sesi ini, langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design. Yang kedua yaitu analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Nah, tadi sudah disampaikan ya sedikit tentang backward design, yaitu perencanaan yang dimulai dari ujung, ya, terus mundur ke belakang. Terus menganalisis, nanti kita akan menganalisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Oke, lanjut. Nah, di sini ada elaborasi isi 1 JP asinkron. Nah, peserta mengelaborasi. Kakak semua di sini sudah membuka di LMS modul 1.6. Sudah ada yang membuka? Gimana Kak? Sudah dibuka modulnya. Di situ terdapat satu yaitu langkah-langkah pembelajaran. Yang kedua, rumusan tujuan pembelajaran. Yang berikutnya, pendekatan asesmen pembelajaran. Dan yang keempat, pendekatan pembelajaran. Peserta mengunggah RPP atau modul yang dimiliki yang baru disusun di LMS. Nah ini, nah kakak-kakak semua apakah sudah mengunggah RPP-nya di tugas modul 1.6? Apakah sudah? Belum, Kak. Kalaupun belum, agar segera untuk mengunggahnya ya, karena supaya terlihat nanti terbaca oleh sistem ya, bahwasanya sudah mengumpulkan tugas. Kalaupun belum mengumpulkan tugas, pasti kakak-kakak semua di sini sudah mempunyai modul, ya, pastinya sudah mempunyai RPP atau modul belajar. Karena ini kelasnya kelas bebas apa gimana, Kak? Yang RPP kumpul ini? Ini kelasnya sesuai kakak-kakak semua mengajar. Kalau Kak Ferry ini mengajarnya di SD,
ya RPP SD. Kalaupun di SMP, kalau di SMA atau SMK ya menyesuaikan. RPP kita sehari-hari dalam mengajar. Oke, siap. Untuk berikutnya ini nanti disiapkan RPP-nya karena nanti kita ada pembahasan untuk menganalisis RPP kakak-kakak semua. Jadi nanti dibuatkan kelompok ya nanti waktu di pertengahan pembelajaran ada diskusi kelompok menganalisis RPP yang sudah ada gitu. Nah, yang ini kuatkan pemahaman 2JP tatap maya. Nah, sekarang ini fasilitator memandu peserta untuk berdiskusi, menelaah dan menganalisis RPP atau modul ajar yang dimiliki atau yang baru disusun. Diawali dengan meminta peserta menjawab pertanyaan pemandu dan refleksi. Tatap maya 2JP yang pertama yaitu menjawab 3 pertanyaan kunci. Nanti ada setelah ini ada 3 pertanyaan kunci. Melakukan diskusi kelompok untuk menelaah dan menganalisis RPP yang diunggah di LMS. Nah, kalaupun yang belum, silakan dibuka RPP-nya, nanti silakan diunggah di LMS. Saya yakin kakak semua sudah mempunyai RPP ataupun modul ajar yang sebagai bahan atau alat untuk kontrol kita sebagai guru PJOK. Yang ketiga, melakukan penguatan pemahaman berdasarkan hasil telaah dan analisis RPP atau modul ajar. Berikutnya lakukan 1JP asinkronus, ya ini kakak sendiri sambil dilihat LMS-nya, peserta mengembangkan dan memperbaiki RPP modul ajar. RPP atau modul ajar berdasarkan hasil analisis dan disesuaikan dengan backward design. Yang berikutnya, yang terakhir seperti biasa ya kak ya, ada refleksi. Refleksi. Membaca atau berkaca apa kekurangan yang ada di dalam diri kita. Refleksi, peserta atau kakak semua melakukan refleksi secara pribadi terkait makna pembelajaran baru yang diperoleh setelah mempelajari modul 1.6. Adapun langkah-langkah pembelajaran. Nah, di sini. Kita sebagai guru PJOK mempunyai langkah-langkah pembelajaran. Di sini ada 3 kolom, mungkin ada yang bisa menyebutkan di antaranya apa saja Kak, langkah-langkah pembelajaran. Ini ada yang bisa, kalau yang bisa silakan angkat tangannya atau tuliskan di chat room. Monggo, dipersilahkan. Saya akan mengajar banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Nah, ini ada langkah-langkah dalam merencanakan pembelajaran. Oke, mungkin ada yang bisa menanggapi. Mungkin Kak Rohayati atau Kak Ferry. Langkah-langkah dalam pembelajaran. Merumuskan tujuan pembelajaran. Yang pertama,
Oke, Kak Rohayati atau Kak Ferry ini? Silakan, gantian. Yuk, Kak Ferry dulu, silakan. Izin Kak ya, ini mohon Ya, maaf kalau ada kesalahan. Kalau menurut ya, saya, yang pertama langkah-langkahnya merumuskan tujuan pembelajarannya seperti aspek afektif, baru itu psikomotornya. Baru itu yang kedua, memilih pengalaman belajar yang akan diterima siswa. Terus yang ketiganya, menentukan kegiatan pembelajaran. Itu oke, yang saya. terima kasih. Oke, mungkin ada yang bisa menambahkan, Kak Rohayati, atau ada yang bisa menanggapi? Oke, dipersilakan Kak Rohayati. Adanya kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Adanya kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Oke, luar biasa tanggapannya. Mungkin ada yang lain? Ada yang mau menambahkan atau langkah-langkah dalam merencanakan pembelajaran PJ? Oke, Kak Rohayati mohon maaf dimatikan mic-nya. Oke, terima kasih. Langkah-langkah perencanaan pembelajaran. Ya. Perencanaan yang baik merupakan langkah awal yang penting dalam menciptakan pengalaman pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi peserta didik dalam bidang PJOK. Ya. Dalam modul ini ya, kita akan mempelajari langkah-langkah perencanaan pembelajaran. Merancang pembelajaran PJOK ya, yang berkualitas dengan pendekatan backward design. Adapun langkah-langkahnya yang pertama yaitu menetapkan tujuan pembelajaran. Ya, menetapkan tujuan pembelajaran. Nah, oke. Sudah terlihat, Kak? Sudah ya. Rotok burus Kak. Kak Bures? Oh. Oh, mungkin nanti dulu. Nah, apakah sudah terlihat jelas? Sudah Kak. Oke, terima kasih. Menetapkan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran harus sesuai dengan capaian pembelajaran yang berlaku pada kurikulum yang diterapkan pada satuan pendidikan kita semua. Rumusan tujuan pembelajaran juga harus memperlihatkan kerangka atau apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pembelajaran. Tujuan pembelajaran dapat terkait dengan keterampilan gerak, ya, fundamental atau spesifiknya. Pemahaman tentang prinsip kebugaran jasmani, ya, kerja sama tim,
dan pengambilan keputusan yang taktis ya. Peserta didik, kita dapat mengetahui peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Ya. Kakak-kakak semua, kita perlu menetapkan kriteria atau indikator. Kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi yang pertama yaitu menetapkan tujuan pembelajaran. Seperti halnya contohnya ketika kita mau ke Bandar Lampung. Kita ke Bandar Lampung, meskipun kita dari arah yang berbeda, ada yang dari lain daerah, begitu kan, tapi tujuannya tetap sama di Bandar Lampung. Gitu. Ada yang naik jalan tol, langsung menuju Bandar Lampung. Ada yang naik bis lewat lintas biasa, ya, bisa dari rumah terus ke terminal dulu begitu ya, terus nanti berhenti lagi mencari penumpang dan berhenti lagi makan, berhenti lagi di mungkin yang beribadah gitu ya, dan terus sampai ke Bandar Lampung. Jadi tujuannya sama tapi prosesnya berbeda-beda gitu. Jadi seperti halnya seperti anak-anak dalam belajar gitu ya. Melihat kompetensinya, ada yang sudah bisa, kita beranggapan sudah 100% bisa gitu. Ada juga yang 50%, ada yang masih tahap mungkin ada yang masih 25% begitu ya untuk kecapaian pembelajarannya. Seperti halnya pembelajaran dalam permainan bola voli. Jadi ada peserta yang sudah mahir, yang sudah bisa, yang sudah 100%, diberikan tantangan atau pembelajaran seperti passing, begitu ya, passing. Maka tujuannya tidak akan ketemu, tidak akan bisa. Karena apa? Karena siswa tersebut sudah mahir, levelnya sudah tidak passing lagi, tapi bisa servis atau bisa smash begitu. Nah, bagaimana dengan siswa yang lain yang levelnya masih belum 100%, maka kita bimbing dari awal. Maksudnya kita berikan teknik dasar seperti passing tadi, apakah sudah bisa apa belum, dan bagaimana yang sudah bisa tadi, yang 100% tadi bisa membantu yang belum bisa. Gitu. Jadi ada level-levelnya. Gitu. Supaya apa? Tujuan pembelajarannya tercapai. Ya, kalau yang sudah bisa passing mungkin bisa bertambah ke servis atau smash. Gitu. Kalau yang sudah mahir, ya tinggal dicari ataupun ditambahkan penilaiannya yang lebih menantang, lebih tingkatannya lebih sulit begitu agar tujuan pembelajarannya tercapai. Oke, paham nggak ya? Mungkin ada yang bisa ditanyakan. Sudah. Oke, yang kedua ada yang pertama yaitu menetapkan tujuan pembelajaran. Yang kedua ada menentukan asesmen pembelajaran. Asesmen pembelajaran ataupun nilai, ya, asesmen nilaian. Menentukan asesmen pembelajaran. Metode asesmen untuk menilai apakah peserta didik sampai tujuan yang dirumuskan, ya. Jadi tadi yang pertama yang disampaikan tadi sudah menentukan tujuan pembelajarannya, yang kedua menentukan asesmen. Apakah peserta atau apakah siswa tersebut sudah mencapai tujuan yang dirumuskan.
asesmen dapat bersifat formatif maupun sumatif. Ya. Sedangkan instrumen asesmen dapat berupa tes tulis. Nah, bisa berupa tes tulis, terus ada observasi langsung, ya, mengamati rekannya ketika praktek, ya, terus mengamati ketika jalannya pembelajaran, ataupun portofolio, bisa portofolio atau penilaian kinerja dalam aktivitas jasmani. Tidak berpatokan harus tertulis, tidak, ya, bisa saja tertulis, observasi langsung, portofolio, ataupun penilaian kinerja dalam aktivitas jasmani. Pastikan instrumen evaluasi mencakup aspek keterampilan, ya, pengetahuan dan sikap yang relevan dengan PJOK, gitu. Keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang relevan dengan PJOK. Ya, tidak jauh, tidak melenceng dari kodratnya di dalam PJOK. Adapun asesmen otentik, ya, nanti kita akan membahas di modul 2.6, mungkin setelah luring sepertinya. Ya, kita akan membahas tentang asesmen otentik di sana. Oke, yuk. Seperti tadi, ya, asesmen, menentukan asesmen pembelajaran seperti itu. Jadi harus ada level-levelnya, antara yang mahir, yang cukup, yang sedang, yang belum mahir, begitu, ya. Jadi harus ada levelnya. Kalaupun yang sudah bisa diberikan hanya contohnya tadi passing, ya, dia akan mudah, kasarnya ngomong, merem aja bisa, begitu. Maka tujuan pembelajarannya tidak tercapai. Terus yang berikutnya ada merancang konten pembelajaran. Konten pembelajaran, ya, atau yang disebut aktivitas dalam pembelajaran, ya. Pada sesi ini kakak-kakak semua sudah memiliki tujuan pembelajaran dan penilaian. Setelah itu merancang aktivitas pembelajaran yang akan membantu siswa ataupun peserta didik mencapai tujuan tersebut. Aktivitas ini harus menyenangkan. Nah, jadi dalam pembelajaran PJOK itu harus menyenangkan, sesuai dengan perkembangan anak. Nah, sesuai dengan perkembangan anak. Kalau kita bisa melihat mungkin umur di fase SD, ya, fase SD itu apa yang bisa menyenangkan. Jangan dibebani di fase SD, fase A, ya, dibebankan kepada fase E. Jadi seorang seandainya bermain bola, ya, diberikan servis atau smash, maka tidak akan mampu. Gitu. Jadi kalau di fase A, SD, ya, diberikan mungkin pengenalan dulu bagaimana caranya supaya senang, gitu, ya, peserta didiknya. Dan tentu saja selaras. Nah, ini harus selaras, senang, menyenangkan, dan selaras dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Seperti contohnya, ya, contohnya seperti aktivitas pembelajaran PJOK, permainan tradisional. Permainan tradisional. Selain kita dapat mengenalkan permainan tradisional, ya, di zaman sekarang ini kan banyak sekali yang bahkan jarang bahkan tidak tahu sama sekali tentang permainan-permainan tradisional yang ada di lingkungan kita ataupun yang ada di Indonesia. Seperti itu, ya, mengenalkan, ya, melestarikan permainan tradisional. Terus ada juga bela diri, ada senam, pengetahuan kesehatan, dan aktivitas lainnya yang relevan
dengan PJOK. Nah, ini. Jadi dimulai dari ujung yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai. Jadi yang pertama tujuan pembelajaran. Mungkin di RPP yang lalu gitu ya. Jadi yang pertama mungkin sebelum report design ini jadi menentukan pembelajaran terlebih dahulu. Pembelajaran, setelah itu ada KKM gitu ya. Jadi seandainya hari ini belajar sepak bola, bagaimana menendang menggunakan kaki bagian kanan. Nah, itu kan menentukan pembelajarannya. Setelah itu ada KKM. Kalaupun ada siswa atau peserta didik yang nendangnya kok kurang baik, kurang bagus, KKM-nya sekian, setelah dilihat tidak mencapai KKM, maka peserta didik tidak akan lulus selamanya. Jadi dengan adanya backward design ini sedikit merubah cara kita mengajar. Jadi yang pertama ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuannya apa? Peserta didik ini mencapai tujuan apa? Terus yang berikutnya ada asesmen pembelajaran dan aktivitas pembelajaran. Nah, yang berikutnya merancang pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Merancang pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik. Ya, dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Jadi pembelajaran kita kepada peserta didik harus memenuhi kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Jadi kalau peserta itu seandainya di kelas semua adapun laki-laki dan perempuan, ya. Kalau yang laki-laki mintanya sepak bola, ya boleh saja. Setiap hari, setiap jam olahraga bermain bola. Bagaimana dengan yang perempuan? Perempuan biasanya cenderung tidak suka dengan permainan bola. Bisa bergeser bermain permainan tradisional seperti pak sodor atau bentengan. Jadi bisa saja memenuhi kebutuhan, ya, memenuhi kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang kita ingin kita ajarkan. Oke. Mari kita bahas tahapan backward design dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Oke. Tahapan backward design. Backward design tadi ya, yang pertama ada tujuan, ada asesmen, ada konten atau aktivitas pembelajaran. Yang berikutnya ada memperhatikan diferensiasi. Nah, ini perlu juga dalam pembelajaran kita, diferensiasi agar semua peserta didik bisa mencapai tujuan dalam pembelajaran. Pertimbangkan kebutuhan dan kemampuan peserta didik dan rencana pembelajaran yang terdiferensiasi dalam pembelajarannya. Artinya bagaimana? Menyesuaikan pengajaran, aktivitas, dan asesmen untuk mengakomodasi gaya belajar, minat, dan tingkat keterampilan peserta didik. Perencanaan pembelajaran bersifat interaktif. Jadi interaktif ya, saling bolak-balik, saling saling memberi
memberikan umpan balik ya dalam pembelajaran. Dan oleh sebab itu dapat menyusun perencanaan pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan individu peserta didik jika harus ditinjau ulang. Jadi perlu dipertimbangkan juga yaitu perkembangannya bagaimana, terus minatnya apa dan kebutuhan apa yang akan dimiliki, kebutuhannya apa. Oke. Nah, di sini yang pertama ada, apakah sudah terlihat, Kak? Sudah, Kak. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Apa yang akan diketahui dan apa yang akan dikuasai di akhir pembelajaran. Apa yang diketahui tujuannya. Yang berikutnya tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Tujuannya jelas. Seandainya peserta didik yang pembelajaran kemarin belum bisa smash, peserta didik hari ini harus tujuannya harus bisa smash, gitu. Tujuannya harus jelas. Yang berikutnya perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, kriteria ataupun tingkatan-tingkatan ataupun level ya dalam untuk pembelajaran. Jadi ya seperti tadi yang bisa, yang belum terlalu bisa, gitu, yang baru saja mengenal pembelajaran tersebut, gitu, harus ada levelnya. Supaya apa? Memudahkan untuk dalam pembelajaran kita. Di sini ada contohnya, ada fase B ya, elemennya terampil bergerak. Capaian pembelajaran, peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Gerak ya, lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Terampil geraknya seperti apa. Peserta didik peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Menerapkan konsep gerak dalam dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Itu elemennya. Ada tujuan pembelajarannya, peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Nah, di sini ada sebuah kata mendemonstrasikan. Apa itu mendemonstrasikan, Kak? Mungkin ada yang bisa memberi masukan atau menjelaskan tentang demonstrasikan. Oke, dipersilakan Kak Aguswanto. Ya, menurut saya mendemonstrasikan itu adalah memperagakan atau kan memberikan sebuah gambaran atau contoh. Oke, ada yang lain? Mungkin ada yang lain, Kak siapa? Silakan. Ada bahasa mendemonstrasikan, ada bahasa mempraktekkan. Ya.
Kalau mendemonstrasikan itu apa, Kak? Kalau mempraktekkan itu kan melakukan gerakan atau melakukan kegiatan yang sudah didemonstrasikan, gitu Kak. Bagaimana Kak? Mungkin ada yang bisa menanggapi? Jadi mendemonstrasikan, menjelaskan, ya, menjelaskan dan melakukan atau mempraktekkan pembelajarannya, seperti bagaimana cara roll depan, gitu ya. Jadi menjelaskan langsung mempraktekkan, itu mendemonstrasikan. Ya. Jadi kalau mempraktekkan mungkin bisa kepada peserta didiknya atau siswanya. Jadi setelah didemonstrasikan kepada gurunya, setelah itu siswanya untuk mempraktekkan. Jadi mendemonstrasikan, menjelaskan sambil mempraktekkan. Oke. Yang kedua yaitu ada asesmen pembelajaran. Tadi contohnya fase B ya, elemen terampil bergerak, setelah didik menegakkan konsep gerak, tujuan pembelajarannya. Manakah pilihan asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun? Asesmen pembelajaran. Nah, asesmennya ada dua, Kak. Asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda. Yang kedua yaitu asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan senam irama. Jadi seperti halnya penilaian dalam PJOK, yaitu ketika berlangsungnya kegiatan tersebut. Dalam artian seperti ini, ketika bermain sepak bola, ketika peserta didik saat praktek mendribel bola, menggiring bola, passing bola, pasti terlihat bagus. Belum tentu ketika bermain, ketika menggiring atau mengumpan, siswa tersebut mempunyai tendangan yang bagus. Disitulah kita akan menilai. Jadi, oh memang benar-benar siswa tersebut memang bisa, tidak hanya ketika praktek satu persatu, ketika passing ataupun mengumpan ataupun menggiring bola. Jadi penilaiannya ketika bermain, ketika peserta didik atau siswa bermain. Mungkin kalau dulu pengalaman saya ketika menilai siswa itu jadi satu persatu, melewati mungkin dibantu dengan alat kun ya. Jadi ketika mengirim bola, siswa tersebut nilainya baik gitu, terus kurang baik atau cukup gitu. Jadi ketika mempelajari backward design ini, yaitu penilaiannya ketika bermain langsung. Ketika bentengan ataupun gobak sodor, bisa juga ketika bermain. Bagaimana siswa tersebut aktif dalam bekerja sama atau menyusun strategi atau gerak aktif atau atau yang lainnya banyak lah. Oke. Aktivitas pembelajaran, aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Aktivitas ini harus menyenangkan sesuai dengan perkembangan anak, dan tentu saja selaras dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Asesmen dengan rubrik dengan penampilan satu rangkaian senam. Aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuai dengan kebutuhan sesuai pendidikan anak-anak semua.
Kalau pengalaman saya, mungkin kakak-kakak semua mempunyai pengalaman ya, kalau yang dulu-dulu itu kerucutnya apa ya, sempurna. Kalau ini kan terbalik. Nah, kalau ini terbalik, yang besar dulu, tujuan pembelajarannya besar, terus menengah pengembangan asesmen pembelajarannya, terus yang kecil bawa sendiri perencanaan kegiatan pembelajaran. Oke. Langkah lain yang perlu diperhatikan sebelum kita telaah membahas 3 langkah di awal, selanjutnya yaitu tadi ya, dia setelah yang 3 tadi, yang keempatnya memperhatikan diferensiasi, yang kelima mengembangkan sumber belajar, ya, fasilitas dan sumber daya. Nah, selain memperhatikan diferensiasi, keberagaman peserta didik, ya, setelah itu sumber belajar atau fasilitasi dan sumber daya yang ada. Jadi kita bisa melihat aset-aset yang ada di sekolah kita. Seperti asetnya banyak ya, 7 kalau nggak salah yang setelah kemarin kita pelajari ya. Harus juga melihat fasilitas atau aset-aset yang ada di sekolah. Seandainya mau bermain basket, gitu ya. Memang benar-benar tidak ada basket, ya jangan main basket, gitu. Jadi bermain yang ada, aset yang ada. Jadi adanya sepak bola, ya nggak apa-apa sepak bola terus setiap pelajaran. Terus yang keenam menyusun langkah pembelajaran, yang ketujuh menyusun rencana keselamatan. Nah, ini harus ada menyusun keselamatan, kesenangan, kebahagiaan, ya, harus ada dalam PJOK. Melihat lingkungannya, ada sebenarnya ada yang banyak apa ya, tumbuhan yang ada kayunya yang berserakan gitu ya. Jangan olahraga di situ, gitu kan. Terlalu berbahaya, keselamatannya kurang. Jadi mencari tempat, bisa di halaman, bisa di bisa di aula kalau senam ataupun apa ya, olahraga yang menggunakan lapangan kecil, bisa juga di aula gitu. Dan merancang atau menyusun keselamatan bagi peserta didik. Nah, di sini kenapa desain mundur? Ya, backward design. Ya, kenapa desain mundur? Memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Yang kedua, backward design menjadi penerjemah kakak-kakak semua dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Yang ketiga, kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Ya, komprehensif, jadi kita mendukung perkembangan menyeluruh semuanya kena dalam pembelajaran tersebut bagi peserta didik. Oke, di sini ada analisis. Di sini ada pertanyaan kakak-kakak semua. Kakak semua dapat menjawab pertanyaan pemandu atau refleksi pada Jambot. Pertanyaannya ini Kak, nanti saya buatkan kakak-kakak semua menjawab ya. Saya buatkan link Jambotnya, nanti diisikan di Jambot seperti biasa ya. Jadi pertanyaannya yang pertama yaitu apa yang kakak-kakak semua harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang kakak-kakak semua susun. Bagaimana cara kakak-kakak semua mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Apakah perencanaan pembelajaran yang kakak semua susun sudah
mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik. Jika ya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa. Yang berikutnya, apa yang kakak semua maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang Oke. Mungkin bisa difoto Kak ya pertanyaannya, kalau tidak ingat nanti bisa dibagikan di grupnya, di grup kelas, atau bisa japri masing-masing supaya ingat. Kalau kakak daya ingatnya tinggi ya tidak apa-apa, tidak di foto. Oke, apakah sudah difoto Kak? Ini kan udah ada di LMS tak, Pak? Ya, ini sudah ada di LMS. Kita merefleksi melalui Jambot. Oke, siap, Pak. Oke. Setelah ini saya buatkan link Jambotnya. Nanti kakak bisa masuk untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke. Jadi bisa difoto dulu pertanyaannya, siapa tahu terlupa nanti ya. Wes, Kak. Mana ini? Gimana buat Jambotnya? Siapa yang bisa buat Jambotnya? Jambot. Enggak bisa. Dulu siapa? Mana tuh? Enggak bisa. Ini ada yang bisa membantu membuat Jambot? Jambot. Lupa saya. Mana? Ada yang bisa tidak? Jadi bagikan editor. Oke, nanti bisa masuk ke linknya ya Kak ya. Saya bagikan di chat room. Mungkin bisa dibuka untuk link Jambotnya. Silakan dibuka Kak.
Sudah bisa, Kak? Sudah, Kak. Oke, di situ silakan ditulis namanya ya. Satu halaman satu, karena di sini jawabannya pertanyaan ada 4 ya. Yang pertama, yang kedua, dan ketiga dan keempat, silakan untuk dituliskan pertanyaan refleksi ya. Oke, silakan diisi kakak-kakak semua pertanyaannya ini dan dituliskan di Jamboardnya. Oke, silakan saya beri waktu berapa, Kak? 10 menit. Sepuluh menit, Kak, ya. Oke, dipersilakan. Ini Jamboard yang saya buka ini hanya lihat keterangannya, Pak. Hanya lihat. Iya, Ya nggak bisa nulis, nggak bisa anu, Kak. dia hanya lihat. Oh, nanti. Gimana ini? Nanti Kak. Jamboard. Nanti. Mana ya buat barunya? Mana? Ada yang bisa membantu saya tidak? Ayo Mbak Ana, turun tangan. Aku Yang orang bisa muda. membantu membuat Jamboard? Mana ya? Membuat Jamboard ini bagaimana? Mungkin Kak, siapa yang bisa membantu saya? Mana ya? Nggak bisa ini. Mana ini? Saya nggak bisa saya. Nggak bisa ini, gimana ini? Jamboard. Ada Jamboard. Mana Kak ya? Saya lupa ya Kak ya. Mana ini? Jamboard. Sampai malam ini nggak bisa ini. Oke, kalau Kak begini aja Kak, ditulis di kertas Kak ya. Tulis di kertas ataupun diketik di mana? Ketik di chat room. Nah, ya setelah itu nanti ada satu atau dua yang menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan berikut. Oke, dipersilakan. Sambil menunggu, lupa saya buat Jamboard ini gimana ini. Oke, mari Kak, dipersilakan Kak. Jamboard.
Sudah Kak? Sudah belum? Ini ditulis di kertas kan Kak? Biar tulis di kertas atau dijawab langsung tidak apa-apa. Karena buat jambotnya ini kok lupa saya, gimana ini ya. Ini. Hanya tuh. Oke, sudah? Sudah Kak? Apa yang Ibu atau apa yang kakak-kakak semua harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang kakak-kakak susun? Satu, peserta didik memahami betul tujuan apa
atau capaian pembelajaran sehingga pembelajaran benar-benar. Yang kedua, bagaimana mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapai dalam jawaban asesmen. Oke, Kak Ferry, silakan. Mungkin bisa menjelaskan. Yuk, dipersilakan. Izin nih Kak ya. Ya, silakan. Peserta didik memahami betul tujuan atau apa Bapak Ibu harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan Bapak Ibu susun. Menurut saya peserta didik itu harus terlaksana pembelajaran yang menciptakan peserta didik untuk mana maksudnya? Bisa menjelaskan ini, kuat jelaskan. Peserta didik memahami tujuan atau capaian. Tujuan atau capaian pembelajaran sehingga pembelajaran benar-benar tenang. Contohnya dalam permainan bola kasti lah Kak. Kan masih banyak murid yang belum bisa mukul nih. Ya. Kita ajarin dulu dari awal. Itu dari awal, maksudnya tersusun itu dari awal, dari yang nangkep bolanya dulu, baru itu baru mukul. Wih, nggak sih, susah sih, ribet. Nggak sih, sedikit memahami. Oke, di sini ada Kak Wisnu Hariswaskito. Nah, bisa Kak. Yang saya harapkan adalah peserta didik dapat memahami tujuan pembelajaran yang saya sampaikan dan capaian pembelajaran. Mungkin Kak Wisnu bisa menjelaskan atau memaparkan supaya ya rekan-rekan lainnya bisa menjadi motivasi atau pemahaman bagi rekan-rekan lain. Oke, mungkin silakan Kak Herlina. Izin jawab ya Kak. Oke. Dari pemahaman saya di soal nomor 1, apa yang Ibu Bapak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Bapak Ibu susun? Dengan perencanaan yang saya susun, saya mengharapkan peserta didik saya bisa mencapai tujuan dari proses pembelajaran yang akan disampaikan atau materi yang akan disampaikan pada hari ini gitu. Terus kalau untuk yang kedua, bagaimana cara ibu mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Dengan cara kita membuat rubrik penilaian, yaitu ada kategori siswa yang belum mahir, sedang, dan yang sudah mahir. Nah, dengan cara kita membuat rubrik tersebut, maka kita sudah bisa mengetahui siswa mana saja yang sudah bisa mencapai tingkat mahir sedang atau belum mahir tersebut. Soal yang ketiga, apakah perencanaan pembelajaran yang Ibu Bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik? Saya rasa sudah, karena sebelum kita memulai materi, kita memang sudah membuat asesmen di awal begitu, karena setiap siswa itu tidak bisa kita samaratakan materi yang kita berikan, karena setiap kemampuan siswa itu berbeda-beda karena mereka mempunyai keunikannya masing-masing. Misal, siswa A dan siswa B tidak bisa kita samakan, maka kita buat asesmen di awal, misalnya dengan permainan kasti nih. Kita buat
dengan cara atau metode yang berbeda, tetapi tujuannya sama, begitu Kak. Terus yang soal keempat, apa yang Bapak Ibu maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Yang saya maknai ketika menyusun ini yaitu ketika saya melakukan asesmen di awal, bagaimana saya mengetahui kemampuan setiap siswa-siswa itu sehingga mereka bisa mencapai capaian akhir yang diinginkan sesuai dengan minat dan kemampuan mereka masing-masing, begitu Kak. Oke, luar biasa. Mari kita berbincang. Oke ya, mungkin yang lainnya juga terpikirkan, mungkin jawabannya kurang lebih sama seperti itu ya. Jadi mungkin cara menjelaskannya susah ya. Jadi apa yang diharapkan Ustadz Didik? Jadi apa yang kita harapkan selama pembelajaran, apa tujuan dari hal tersebut itu tercapai, gitu ya. Jadi yang diharapkan adalah. Terus bagaimana cara mengetahui ketika mereka telah berhasil ya. Jadi apa yang dipelajarkan, yang diajarkan itu tercapai. Jadi melalui rubrik nih penilaian. Penilaian peserta A, B, C, dan D itu sama halnya tadi seperti yang disampaikan, memiliki bakat, minat, atau kriteria masing-masing, ataupun kemampuan, kekurangan masing-masing. Jadi bagaimana kita bisa melihatnya, belum tentu si satunya sukanya pasti, ataupun sepak bola begitu ya. Jadi kita harus bisa memahami karakter atau minat atau kebutuhan bagi peserta didik. Yang berikutnya ada maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir. Tadi saya jawab dengan Kak siapa tadi ya? Kak Hermina. Ya. Oke. Yang berikutnya kita melaju ke apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar kakak-kakak semua diawali dengan mengidentifikasi capaian atau tujuan pembelajaran. Apakah perencanaan pembelajaran ataupun modul ajar yang kakak-kakak miliki diawali dengan mengidentifikasi capaian atau tujuan pembelajaran? Bagaimana Kak? Sudah Kak? Sudah? Sudah, karena kalau kita menyusun perencanaan yang pasti tujuan utama yang kita ingin capai ya tujuan pembelajaran yang harus kita ketahui. Kalau kita belum tahu tujuan pembelajaran, bagaimana kita mau lanjut ke tahap selanjutnya gitu. Oke. Nah, ya. Halo? Oh, Mas ya. Oke. Ora, kan ngejub ya. Iya, iya. Heeh. Jelinnya kok paling 15 menit. Heeh. Untung, ya engko tak kabari. Ya oke. Mohon maaf ada iklan sedikit. Di sini ada ABCD dalam tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada merumuskan audiens.
Mungkin ada yang bisa menjelaskan audiens. Merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dapat dirumuskan dalam berbagai format dan pada level area atau pada area pembelajaran. Di dalam kurikulum Merdeka tidak dituntut untuk detail dalam merumuskannya. Rumusan tujuan pembelajaran setidaknya mencakup kompetensi dan ruang atau materi yang diajarkan. Walaupun tidak ada keharusan mencapai detail, akan tetapi penting sekali untuk membuat capaian pembelajaran yang bersifat spesifik. Di sini ada ABCD. Mari kita merumuskan apa itu ABCD. Yang pertama yaitu ada audiens. Jadi apakah audiens? Jadi dalam peserta didik peserta didik akan mengawali tujuan pembelajaran secara standar. Nah, contohnya peserta didik mampu mampu melakukan syuting bola basket, itu contohnya. Peserta didik mampu dribbling ataupun passing ataupun mengumpan bola, Terus ada juga atau peserta didik dapat melakukan peserta didik dapat melakukan passing dengan baik, dapat melakukan dribbling dengan baik. Terus ada yang B yaitu behavior. Sini perilaku yang diharapkan dari peserta didik misalnya memukul, menendang, menggiring, mengumpan, atau menahan serangan seperti memukul, menendang, menggiring terus seperti melempar, mengumpan, atau menahan serangan. Terus yang C-nya ada condition. Situasi di mana perilaku tersebut ditunjukkan, misalnya contohnya secara berpasangan atau dalam kelompok kondisinya, atau dalam permainan yang disederhanakan. Terus ada yang D yaitu degree. Kriteria ini yang harus dicapai atau level performa. Contohnya 90% akurat. Jadi tendangannya 90% akurat dari jarak 3 meter atau dari jarak 5 meter atau 10 meter selama kurang lebih 10 detik. Dalam beberapa kasus kriteria berhubungan dengan rancangan penilaian di mana kakak semua dapat merumuskan berdasarkan instrumen penilaian yang ada. Jadi kakak semua bisa merumuskan dengan 4 ini. Ada audience, behavior, condition, dan degree. Jadi tadi kalau dijadikan satu bisa peserta didik mampu menendang atau menggiring atau mengumpan secara berpasangan dengan jarak kurang lebih 5 atau 6 ataupun bisa 15 meter. Oke. Yang berikutnya, di sini ada menganalisis rancangan pembelajaran. Ini nanti kakak semua sudah mempunyai RPP. Jadi nanti kita peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Peserta dibagi menjadi 3 kelompok, masing-masing menyiapkan
RPP-nya atau modul ajar yang sudah diunggah atau yang belum diunggah gitu. Dalam waktu 20 menit, setiap anggota kelompok memaparkan pembelajaran modul ajar untuk dianalisis keterkaitan antara tujuan asesmen aktivitas pembelajaran, memperhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, fasilitasi atau fasilitas dan sumber daya dengan kerangka backward design. Tiap kelompok menuliskan perbaikan RPP atau modul ajar masing-masing anggota. Tiap kelompok juga perlu memilih salah satu perbaikan RPP atau modul ajar di dalam kelas besar nantinya untuk dipresentasikan. Nah, ini jadi Jadi RPP yang sudah ada nanti didiskusikan dengan kelompoknya, ya. Setelah itu ada yang memaparkan, gitu. Jadi nanti dibuat 3 kelompok. Ini ada berapa di sini jumlahnya? Ada 12, 3 kelompok berarti kurang lebih 44 ya Kak ya. 4, nanti salah satu membuka RPP-nya terserah siapa ya. Nanti ada yang mempresentasikan, kurang lebih waktunya 20 menit. Ya, ini sampai ini 29, ini kurang lebih berapa? 40. Ya, ada yang ditanyakan? Kak, izin bertanya, itu RPP 1 lembar atau semuanya, Kak? Kalau RPP yang ada, RPP 1 lembar boleh, ya. Nanti saya bagikan kelompoknya ya, kurang lebih 20 menit Kak ya, 20 menit. Nah, ini nanti ketika waktunya sudah habis, dia otomatis kembali ke menu utama. Ya. Oke. Jadi ada yang sudah paham atau belum? Yang belum paham, nanti silakan. Di sini ada kelompok, ada 3 kelompok ya. Ada yang 3, ada yang 4. Ini Kak ya, kayak di tugas yang 16D itu ya. Gimana? Ini kayak yang ada di tugas 1.6D ya. Ya Kak, ini berdiskusi. Jadi nanti salah satu peserta di kelompoknya itu membuka RPP. Jadi nanti yang sudah ada atau belum ada gitu. Memaparkan pembelajaran atau modul ajar untuk dianalisis keterkaitan aktivitas pembelajaran, memperhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, fasilitasi dan sumber daya lainnya dengan kerangka backward design. Nah, tiap kelompok juga perlu memilih salah satu perbaikan RPP atau modul ajar di dalam kelas besar nantinya untuk dipresentasikan. Nah, ini. Tiap kelompok dapat melakukan presentasi salah satu perbaikan RPP modul ajar. Setiap kelompok diberi waktu 5 menit untuk mempresentasikan RPP
kelompok lain atau fasilitator dapat memberikan umpan balik dari peserta kelompok lain. Oke, jadi nanti bisa paparan dengan RPP-nya. Oke, sudah siap, Pak? Menganalisis RPP yang sudah ada. Oke. Ada yang tanyakan lagi, Kak? Kalau tidak ada, silakan untuk berdiskusi mengenai RPP. Masuk ke ruangan.
Kalau arep gabung nih Kak, kok jaringanku mental dhewe Kak. Oke, kembali lagi. Ada yang sudah menemukan, sudah menganalisis RPP-nya. Urung Kak, iki mau masuk gerakku dhewe ning grupmu Kak. Ning kelompokku. Loh, temennya nggak masuk. Mbo, ora masuk. Oke, yang lainnya, yang kayak tadi kelompoknya Kak siapa ya? Sudah diskusi tadi. Oke, siapa yang mau paparan? Silakan untuk presentasikan. Yuk dipersilakan kelompoknya siapa? 1, 2, 3. Ada tidak? Yuk silakan yang mau presentasi siapa? Ada tidak?
Mana ini? Siapa? Tidak ada. Tidak ada semua. Oke, kita lanjutkan saja ya. Kakak-kakak semua akan bekerja secara mandiri ya. Nanti ketika sudah menyusun RPP, menyempurnakan RPP atau modul ajar berdasarkan hasil analisis pada sesi sinkronus bersama fasilitator dan mengunggah hasil perbaikan RPP atau modul ajar sesuai dengan langkah-langkah backward design. Pada bagian lakukan di modul 1.6, perencanaan pembelajaran PJOK ini akan menjadi bagian awal dari penilaian aksi nyata di akhir paket modul 2. Nah, ini nanti sebagai modul ajarnya, sebagai acuan, sebagai pada akhir modul 2. Kakak semua diberikan waktu mengerjakan dan akan diunggah bersama dengan perangkat tugas lakukan lainnya pada alur aksi nyata nantinya. Nah, ini nanti saya ingatkan kembali, bahwasanya pembuatan video yang 30 menit itu nanti diunggah berbarengan dengan modul ajar ini. Oke. Pada akhir sesi kita hari ini, peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Ya, mudah-mudahan kakak semua bisa menyusun perangkat pembelajaran dengan backward design yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, pada sesi kali ini mungkin sampai di sini Kak ya, mungkin ada yang bisa ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kak, izin tanya, masalah pembuatan video yang 30 menit itu berarti ngikutin RPP atau ngikutin modul? Ya, yang RPP yang kita gunakan ya. Itu apa namanya, seperti biasa kita ngajar atau gimana Kak? Atau ada aturan-aturannya? Ya, seperti kakak mengajar. Jadi 30 menit itu nanti disesuaikan dengan RPP-nya. Jadi dari pemanasan, inti, terus penutupan. Jadi 30 menit. Oke, siap Pak. Itu izin tanya Kak, itu tanpa edit Kak ya? Itu tanpa edit. Tanpa edit. Kalau sesuai RPP berarti di RPP dibuat berapa JP itu Kak? Ya disesuaikan saja lah 1 JP begitu atau berapa ya 2 JP begitu ya. Karena untuk SMA kan 1 JP-nya kan 45 menit. Iya. Nah itu mau apa di modulnya itu nggak usah dikasih waktunya, jadi langsung kayak lebih enak sih nggak usah dikasih waktu gitu ya, biar ini kan hanya apa ya, tugas hanya video pembelajaran begitu. Nah satu lagi Kak, ini kan di sebelum 1.6D ini kan kita sudah disuruh terus di sini keterangannya kita disuruh menyempurnakan RPP dan modul belajar lagi kan, dan disuruh mengunggah lagi. Nah itu RPP sama atau gimana? Seharusnya ini tadi ada yang presentasi, tapi ternyata dari beberapa peserta kok tidak ada tanggapan sama sekali, makanya saya teruskan saja begitu. Jadi nanti setelah disempurnakan, setelah itu diunggah kembali. Nah terus kalau nggak ada berarti yang tadi bisa langsung diunggah aja lagi Pak ya? Ya nggak apa-apa kalau itu. Oke, terima kasih Kak. Oke, mungkin ada yang lain?
Itu ada batasnya nggak Kak? Batas kayak apa namanya? Sampai tanggal berapa gitu. Batasnya ada, kalau nggak salah di LMS itu di bawahnya itu kan ada sampai tanggal berapa. Ada batasnya. Takutnya kan kita nyantai-nyantai tahu-tahu nggak bisa ngupload gitu Kak. Ya, nah itu kalaupun tidak ada terkendala apa saja yang tidak bisa di-upload ataupun menulis tugas kok tidak bisa mengupload, nanti bisa ditanyakan di grup atau juga ditanyakan ke adminnya, admin kelas. Si Kak Ica apa kemarin? Ya, Kak Ica yang admin kelas, admin kelas. Oke, terima kasih. Semoga pembelajaran diskusi kita hari ini mendapat manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau ada kurangnya itulah dari saya. Lebihnya ya mungkin dari kakak semua. Oke, untuk mengakhiri kegiatan pada malam hari ini, mari kita mengucapkan alhamdulillah. Kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, tetap sehat karena kita luring sebentar lagi. Ini dia nggak ada kegiatan lain Kak, mau izin keluar Kak kalau nggak ada kegiatan lain. Oke, tetap sehat, tetap jaga kesehatan ya. Kita mungkin bertemu lagi di modul 2 karena modul 1 sudah selesai. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat melakukan aktivitas atau kegiatan lainnya. Sama-sama Kak.